Aduh, bismillahirrahmanirrahim nggih, pangapunten. Kula njenengan mboten ngertos. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ngoten. Karena semua itu masih misteri ilahi, termasuk kemunculannya Ratu Adil. Dari cerita sing kula ngertosi, sing kula nate dikirimi saking Pak Diuntung. Beliau ngirimi kula seratan yang intinya ngeten, kurang lebihnya Yesus berkata, nanti akan muncul penyelamat umat namanya Ahmad, yang kemunculannya akan dibarengi dengan banyak gunung yang meletus, banyak bencana yang terjadi. Terus kalau kita merujuk ke seratane Jongko Joyoboyo, pangapunten, seratane Joyoboyo niku jumuduling Ratu Adil niku sak bubare wonten goro-goro. Nah, saat ini yang jadi pertanyaan, apakah kita percaya bahwa saat ini sudah terjadi goro-goro, atau yang dikatakan Joyoboyo niku zaman kala bendu. Ya niki nek kula dengan kenyataan yang terjadi sekarang kan pun mengalami masuk ke kala bendu niku, penghancuran kehidupan niki. Loh, jenengan kan di TV mau kan pun kuat, di sosial media kan pun kuat niki. Atus Turki, atus wingi niku Libya. Ala-ala oteng Indonesia men zaman pundi niku Jawa Barat niku kesupen kula. Sing bencana ning ngantos mati nih, gempa mati nih kuwatan nih kali, termasuk kasus Kanjuruhan nih kali. Ya terus siapa yang membuat terjadinya seperti itu? Allah, iya. Tidak lain Allah. Karena riwayat sing kula waos, ketika kemungkaran manusia melampaui batas, Allah akan menurunkan azabnya. Tapi apakah Allah turun tangan sendiri untuk menghancurkan kehidupan ini? Nek kula berpendapat, kula berpan mboten mungkin. Allah pasti dengan perantara. Sinten perantaranya? Yo nek nurut kula meleh. Pangapunten kula mboten. Yo kita kan kula pun matur niki, kita masih abu-abu niki tentang misteri ilahi rahasia Allah niki. Orang hanya bisa menerka-nerka, orang bisa menebak-nebak. Jadi proses terjadinya bencana, terjadinya huru-hara niku dalange tetep sing diwastani satriya piningit. Apakah dia menggunakan tenaganya? Mboten mungkin. Dia hanya menggunakan kekuatan jiwanya, dia hanya menggunakan sabdonya. Ucapan yang akan menjadi kenyataan. Ngoten nek kula. Ya monggo nanti jadi perenungan jenengan. Jadi nek riwayat Yesus niku ngendikane Ahmad, tapi kita fahamnya niku yang dimaksud Yesus itu Muhammad. Tapi apakah kemunculan Nabi Muhammad itu dibarengi gunung yang meletus, banyak bencana? Nah niki tidak ketemu riwayatnya. Tetapi kalau merujuk dari ngendikane Yesus niku yang kemungkinan saat ini sama ngendikane Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, nanti akan Isa akan dibangkitkan menjadi juru selamat di akhir zaman. Namanya Al-Mahdi. Uplek-uplekan niku jane nggih sami mawon. Satu orang mawon. Dan dengan kekuatan batinnya saat ini Satrio Piningit Gulo Wentah atau mendidik orang-orang, menjaga orang-orang yang orang yang berkaromah. Dia yang mempola bencana-bencana saat ini. Yang pada saatnya nanti dia akan menjadi Ratu Adil. Lho niku tetep wong Jawa, lho percaya tetep wong Jawa. Mulane nanti akan Ratu Adil ini akan mengembalikan kehidupan ini di posisinya masing-masing. Dan kula pun nate matur, Al-Mahdi ataupun Ratu Adil itu tidak akan membuat ajaran keimanan baru.
Beliau itu hanya meluruskan ajaran-ajaran Nabi yang sudah dirusak oleh umat-umat setelah Nabi. Sakit kami beneran. Loh, ya balik teng keyakinan ini jenengan mau nek yang mboten percaya nggih pun. Makanya saat ini Ratu Adil niku ya kemungkinan besar ada cerita yang meriwayatkan nanti ada di wisuda di Gunung Lawu. Dan wingi kula napa disukani ngertos kali bolo-bolo diberitahu bolo-bolo kula yang punya pandangan mata batin napa nggih sosok Satrio Pining itu tuh sudah membuka pintu gerbang kehidupan gaib. Karena Satrio Pining iku nek nurut Jayabaya jin setelan priprayangan begasaan bakal bantu menungso. Yang intinya makhluk penduduk makhluk gaib itu akan membantu perjuangannya Satrio Piningit untuk napa nggih untuk membuat peradaban baru. Sebenarnya tidak kita runtutannya kan ngeten iki. Setiap rasul itu diturunkan untuk menyelamatkan kehidupan. Makanya setiap rasul niku jaraknya sangat jauh, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nah, saat ini jarak antara Nabi Muhammad ke zaman sekarang sudah 1400 tahun sekira. Ini kerusakannya sudah melampaui batas. Dan Allah mengutus salah satu di antara kaumnya. Dan niki nurut Jayabaya niku tetep ya Ratu Adil niku. Ya Al-Mahdi niku, ya Satrio Piningit niku. Loh, nggih pangapunten nek jenengan tanget kapan diwisudanya. Waduh, niki sing kula dereng angsal info mlih niki. Wong dereng-dereng kepanggih kali bolo-bolo mlih yang kemungkinan mboten jauh. Mboten tebih. Tidak lama lagi. Ngoten. Saat ini sadar napa mboten Indonesia niku menjemput goro-goro. Menjemput prahara gede. Satu kajian yang pernah kula ceritakan juga di tahun 98 14 Mei Kemis Wage malam Jumat Kliwon. Ada seorang sepuh, wanita sepuh, mbah-mbah ngendikane terjadinya kebakaran kota Solo niku malam Jumat Kliwon niki dereng sepinten ana benjang enten sing luwih ageng melih. Sing sabar ampune lalu sing gedhe panarimane. Ini belum seberapa, nah besok itu masih ada yang lebih besar lagi. Yang sabar lebih bisa menerima ketentuan Allah. Bener mboten ngendikane Mbah Putri niku wau, ngendikane jongkone Prabu Jayabaya biar waktu yang akan menjawab. Dan termasuk riwayat sing kula waos nek mboten kula entu saking surat Al-Adiyat niku. Kehidupan akan dihancurkan oleh Allah. Saged ditampi mboten? Loh, yang nek ditinggali mawon kan ngeten iki. Calon-calon presiden niku Indonesia saat ini. Mereka seperti berebut niki. Sing direbutke sinten Nahdlatul Ulama. Sadar napa mboten umat-umat Mbah Hasyim Asy'ari, santri-santrine Mbah Hasyim Asy'ari niki bisa jadi malah seperti diadu domba niki. Untuk kepentingan RI 1 nantinya. Niki bahayanya ke arah itu. Karena setiap calon itu mendekati napa nggih? Ulama-ulama atau kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Niki nek ditingali dari berita-berita kan ngoten niki. Yang intinya Satrio Piningit itu tetap menebar bencana, tetap menebar kematian. Ranjau-ranjau kematian semakin ditebar luas. Dan dengan perantara orang-orang yang dipercaya oleh Ratu Satrio Piningit niki membantu Satrio Piningit dengan jiwa mereka, dengan doa mereka, dengan sabda mereka, dengan proses tirakat batin mereka.
Yang intinya gemah ripah loh jinawi toto tetrem kerto raharjo dalam kehidupan ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Semoga cita-cita luhur Soekarno akan menjadi kenyataan. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Indonesia akan menjadi kiblat peradaban baru. Pangapunten, ya kantun kula jenengan percaya napa mboten. Ngoten. Semoga dadi barokah kula jenengan. Nggih saniki ngeten. Lah nek kula ngerti Satrio Piningit niku sinten, mapane teng pundi tak goleki wisan, Bos. Estu pun kula goleki ya paling mboten tak kon ndongakne aku sugih. Tak kon ndongakne aku urip kepenak. Nek perlu tak kon ndongakne aku duwe bojo sing akeh. Ngoten. Elek-elek mesti kula kepethuk, misalkan kula ngerti Satrio Piningit niku teng pundi, mapane dununge. Aku pilih njaluk nomor togel tak tembak. Selesai. Nah nggih mulane kan kula jenengan mboten ngertos kebenaran Ratu Adil niku sinten, Satrio Piningit sinten, Al-Mahdi niku sinten, atau yang dikatakan Yesus Ahmad niku sinten. Tapi itu pasti manusia biasa, tapi jiwanya yang luar biasa. Nek Jayabaya ngendikane awake menungso tapi jiwane dewa. Saged difahami mboten? Nggih pun ngeten mawon lah kapan-kapan mengke bareng-bareng uber-uber goleki Satrio Piningit. Ngoten. Bareng-bareng. Ya nek ketemu ya njaluk sabdane mawon. Yang intinya mungkin ada riwayat dari Gus Anton. Niku saking Blitar yang meriwayatkan ngeten nek mboten klentu. Kurang lebihnya nadyan syariatmu wis apik, salatmu wis langgeng jejeg, tetep njaluk dibaiat karo Satrio Piningit. Meskipun merangkak di atas salju. Karena Satrio Piningit yang membawa kebenaran, karena Satrio Piningit yang menjadi juru selamat. Saat ini Satrio Piningit dan pasukannya itu sedang membuat kehancuran dan huru-hara. Ngoten. Dan nanti akan dipilih orang-orang untuk meneruskan kehidupan iki wallahu alam. Nggih mugi dados barokah kula panjenengan. Ngoten niku sak pemahaman kula tentang penciptaan bencana niki nggih dalange tetep Satrio Piningit niku. Satrio Piningit sang pembuat huru hara. Satrio Piningit sang penghancur kehidupan iki, tetapi dia akan memberi kehidupan bagi orang-orang yang bisa dihidupkan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman pasti akan diberi diberi kelangsungan kehidupan. Sama seperti ngendikane Gusti Allah. Di akhir zaman nanti orang-orang kafir akan dihancurkan dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lah, Satrio Piningit niku paham betul tentang iman. Jadi yang ada cahaya di dalam hatinya pasti diselamatkan oleh Ratu Adil ataupun Satrio Piningit niki atau Ahmad nggih. Nggih niku wau Al-Mahdi nggih. Jadi yang jadi penanda niku cahaya keimanan, cahaya iman di dalam hati umat-umat termasuk kula panjenengan iki. Nek kula jenengan iso ndunungke nur ilahi Allah teng atine kula panjenengan, mugi kula jenengan diselametke karo niku wau Satrio Piningit.